Ini Masya Allah. Begitu kumpul semua ini, rapat. Abu Bakar menyampaikan keinginannya itu sambil menyampaikan mimpinya Syurahbil. Begitu menyampaikan, secara umum rapat itu mengatakan sepakat kita berangkat ke Syam. Tetapi strateginya berbeda-beda. Nah ini nanti antum akan tahu. Ternyata subhanallah, apalagi dalam keadaan genting. Pasukan dalam keadaan sangat genting gitu. Nanti di Syam itu perbedaan pendapat sangat tajam. Namanya antum tahu orang perang. Oh enggak perang aja kita berantem ya kan. Ini orang dalam keadaan panik Pak, urusan nyawa. Dan pemimpin Islam itu selalu sangat khawatir kalau ada satu korban dari muslimin. Sangat khawatir. Itu baru pemimpin, ya kan? Nah, hari ini gara-gara jalan berlubang sampai tanggung jawab. Korban banyak sudah itu, ya kan? Gak ada yang tanggung jawab. Nah, itu Islam mempertimbangkan. Pemimpin itu selalu mempertimbangkan itu. Ini kalau korbannya banyak, ini masalah. Ini rapat Pak, rapat itu hanya berbeda tentang bagaimana caranya. Kalau Umar itu selalu konsepnya adalah udah kirim pasukan besar-besaran, itu Umar. Kalau Abdurrahman mengatakan rasanya tidak begitu. Karena menurut saya, wahai Khalifah Abu Bakar, Anda kirim pasukan bertahap, berkala, seperti Anda mengirim pasukan ke Persia ini. Nah gitu. Nah, coba intinya rapat, luar biasa rapatnya ahli ilmu ya kan, rapatnya ahli surga. Jadi rapat itu keberkahnya luar biasa hasilnya. Intinya sepakat berangkat kita. Berangkat. Mulailah kemudian dibuat pasukan-pasukan. Yang berangkat ke negeri Syam bukan sembarang orang. Pemimpin-pemimpinnya bukan sembarang orang. Makanya kalau mau kembali membersihkan Syam hari ini tidak boleh sembarang orang. Gak bisa. Bayangkan, saya sebutkan nama-nama pentolan-pentolan besarnya. Di pemimpin besarnya. Nanti ada pemimpin tertingginya adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Inilah orang satu-satunya sahabat yang oleh Nabi disebut amin hadhil ummah. Orang paling amanah di umat ini. Itu Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, pemimpin tertinggi di seluruh negeri Syam. Nanti ada pemimpin-pemimpin lain. Ada Syurahbil bin Hasanah. Kemudian nanti ada Amr bin As. Ada Mu'ad bin Jabal. Semua orang besar. Ada Mu'ad bin Jabal. Ada Khalid bin Walid yang nanti didatangkan dari Persia. Karena Khalid tidak dari Madinah, karena dia sedang tugas di Persia. Nanti didatangkan dari Persia. Jadi ini luar biasa, pemimpin-pemimpin yang sangat besar di kalangan bahkan bukan tabi'in, para sahabat. Sehingga nanti konflik di lapangan, ya, mungkin bukan konflik bahasa pasnya, perbedaan yang tajam di lapangan itu selesai dengan baik. Mengapa? Kita ngaji bareng dulu. Itu di Syam, mereka di lapangan itu bisa berbeda pendapat. Ini saya tunjukkan beberapa dialog. Yang dialog itu begitu tajamnya. Tajam itu kalau rasanya kalau yang dialog kita berantem betulan gitu. Tapi karena sahabat gak apa-apa. Ya, kalau kita yang dialog rasanya 3 hari kita nggak mau salam itu ya. Asal ketemu mukanya kanan ke kiri ya satu. Di Madinah itu Abu Bakar semua berbeda pendapat terus. Tidak gampang. Tapi subhanallah kan, perbedaan itu bertemu dengan baik. Mereka saling tahu posisinya. Ini enaknya kalau orang berbeda pendapat itu punya Quran dalam dirinya, punya iman, punya ilmu. Itu enaknya. Tapi kalau kita, ini antum suka buat grup-grup nih ya, di SMS bikin grup ya kan, di dunia media sosial bikin grup, berantem mulu. Yang satu ke utara, satu ke selatan, dua-duanya nggak pakai ilmu. Dua-duanya nggak pakai ilmu. Itu sering saya jumpai ya. Saya itu kerjanya cuma pengen tahu aja ini apa sih diomongin anak-anak muda kita ini hari ini. Disitulah saya yakin kebangkitan bukan dari Indonesia. Betul, nah ini jujur nih. Sampai antum bisa buktikan tidak begini keadaan di dunia sosial, media sosial. Betul. Walaupun saya Kordowi beberapa kali ke Indonesia dan belum memberikan rasa optimis bahwa kebangkitan dari Indonesia, saya katakan belum dari sini. Kalau begini keadaan belum. Oh belum. Kita bisa berantem meruncing panjang lebar. Begitu saya baca dua-duanya nggak pakai ilmu. Kan susah mengadilinya itu.
Ini terjadi dan ini perbedaan tajam. Saya contoh ya perbedaannya, Pak. Jadi baik di Madinah, di ibu kota membahas tentang itu, ya, sampai perbedaan tajam di lapangan. Itu sangat luar biasa. Di Madinah umpamanya, Abu Bakar dan Umar itu kan punya terus berdialog, terus berdiskusi antara mereka berdua tentang berita yang sampai, terus kirim surat, terus segala macam. Contohnya tentang masalah Khalid. Karena ini adalah panglima luar biasa. Ini panglima yang kalau ada di antara antum yang senang menganalisa dunia militer, analisa orang yang satu ini, tidak ada panglima sehebat dia. Di sepanjang sejarah orang berperang, masuk peperangan, baik saat dia masih jahiliyah atau saat dia sudah masuk Islam, tidak pernah kalah. Anda tahu Rasul kalah di perang Uhud gara-gara siapa? Gara-gara Khalid. Gak gampang, ini orang gak gampang nih. Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan Umar itu dua-dua pemimpin yang dua-duanya luar biasa. Tetapi karakter kepemimpinannya beda. Saya sama Ustaz Umar ini beda, Pak. Ya kan? Beda ya. Tuaan saya, mudaan beliau, ya kan? Beda. Ya. Karakter pemimpin bisa beda. Dan gara-gara beda karakter pemimpin, itu terjadi perbedaan yang cukup tajam. Tetapi kalau kita berbeda dengan ilmu, tidak masalah. Kalau ilmu itu ada ukurannya. Ya kan? Ilmu itu ada ukurannya. Nah, kalau kita berbeda pakai perasaan, nah perasaan itu gak ada ukurannya. Susah kita ngukurnya. Mengadilinya juga susah, namanya perasaan, Pak. Tapi kalau ilmu ada. Saya berbeda dengan beliau, dalam masalah ilmu kita bisa dudukkan. Kita dudukkan sekarang. Kalau tidak ketemu juga, maka kepemimpinan yang akan mengambil. Saya pemimpinnya. Ditanggung jawab di hadapan Allah kalau itu sudah langsung, ya. Begitu Abu Bakar Umar. Kalau Abu Bakar itu karakternya begini, Pak. Ini sekilas tentang Abu Bakar. Ini juga yang senang-senang ngomong kepemimpinan. Ya, kalau kepemimpinan jangan belajar dari orang kafir. Belajar dari orang hebat ini, Khulafaur Rasyidin ini, ya. Abu Bakar itu kalau memimpin kan orangnya lembut sekali, sampai beliau itu kalau beliau mengirim, umpamanya ngirim Khalid dipercaya ke Persia, Abu Ubaidah dikirim ke Syam segala macam. Itu pokoknya beliau kasih panduan, tapi beliau percaya penuh di sana. Saya tunggu laporan. Saya percayakan penuh, saya tunggu laporan kamu, ya kan, nanti saya berikan masukan atau saya berikan sesuatu yang Anda minta. Dan seterusnya. Kalau Umar tidak. Umar itu maunya, bahkan di Persia pun gambarkan saya secara deskriptif sampai saya bisa melihat langsung dari sini. Itu Syam Persia kayak apa, saya kontrol dari sini. Pergerakan ke kanan ke kiri saya ngatur dari sini. Itu Umar. Beda karakter. Tapi dua-duanya mulia. Sehingga ketika terjadi dialog di Madinah berbeda. Pokoknya masalah Khalid tadi, ini masalah penting karena Khalid itu pemimpin tertinggi nantinya. Ya, di zaman Abu Bakar Khalid pemimpin tertinggi. Di zaman Umar Abu Ubaidah pemimpin tertinggi. Ini cara pandang. Waktu itu Abu Bakar menunjuk Khalid. Nah, waktu itu rapat. Bagaimana kalau Khalid kita pindahkan dari Persia, bawa sebagian pasukan ke Syam, bantu yang di Syam. Karena Persia sudah mulai nyaman, mulai pelan-pelan mulai dikuasai. Supaya Khalid bantu ke Syam. Itu Umar gak setuju. Tidak, kata Umar. Tidak ke Syam. Dua pertimbangan. Mana pertimbangannya? Kata Abu Bakar, ini harus dipindahkan. Akhirnya karena tidak ketemu ya, dalam diskusi itu Abu Bakar ambil kepemimpinannya. Kirim. Khalid berangkat ke negeri Syam, bawa 9.000 pasukan. Abu Bakar. Nanti di ujung ada sebegitu salah satu kota ditaklukkan di Syam. Kan itu Khalid ketika sudah masuk ke Syam dan kota-kota itu ditaklukkan dengan begitu mudahnya oleh Khalid, gitu, orang lebih kalimat mudahnya. Begitu cepatnya Khalid masuk gitu. Entah bagaimana ceritanya Khalid radhiyallahu anhu. Khalid ini masya Allah ya, karena dia pemimpin besar. Itu kadang-kadang mengambil keputusan sangat cepat. Nah, kecepatan itu suka susah diikuti oleh anak buahnya. Kadang-kadang suka susah diikuti oleh panglima lain. Ini sebenarnya ada plusnya, ada minusnya. Nanti ada plus, ada minusnya di masalah Syam juga begitu. Di antaranya begitu. Dia ngambil keputusan ya bisa sendiri. Nanti waktu Damaskus, penaklukan Damaskus. Damaskus itu termasuk kota yang terakhir ditaklukkan karena itu kota paling ramai, kota dengan benteng yang kokoh, besar, susah ditaklukkan oleh muslimin. Itu Khalid masuk dari pintu timur,
Abu Ubaidah masuk dari pintu barat, dari pintu utara, nanti beberapa sahabatnya lain bawa pasukan. Itu pemimpin tertingginya sebenarnya Abu Ubaidah, bukan Khalid. Tapi Khalid mengambil kebijakan di dalam benteng tanpa sepengetahuan pemimpin tertinggi Abu Ubaidah. Tetapi kalau antum baca sejarah, antum akan membenarkan tindakan Khalid. Ini nggak benar sebenarnya, nggak benar. Ini bukan kapasitas Khalid untuk mengambil perjanjian damai atau memutuskan untuk saya serang terus. Bukan wilayah Khalid. Makanya pas sebenarnya ketika Abu Bakar disandingkan dengan Umar, Khalid disandingkan dengan Abu Ubaidah. Karena Abu Bakar lembutnya sama kayak Abu Ubaidah. Khalid tegas kerasnya sama dengan Umar. Gitu. Jadi antum setelah nyari tim gitu kan. Itu luar biasa. Yang satu ngegas terus, yang satu ngerem terus, nggak jalan-jalan kan? Bukan itu maksudnya ya. Yang satu punya analisa tuh maju, pokoknya nggak pernah mundur, maju. Yang satu berikan pertimbangan, belok dikit lah, ya kan? Kiri dikit, belok, muter balik, ya. Begitu jadinya. Karena kalau kemudian ini juga kalimat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika mengatakan ketika beliau nanti mau meninggal dan menuliskan pesan bahwa pengganti saya adalah Umar. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan kemudian diprotes oleh orang, ya kan? Kenapa harus Umar? Orangnya keras, orangnya galak, masyarakat takut segala macam. Ada kalimat Umar yang bagus, diantaranya Umar mengatakan, Umar itu menjadi galak dan keras karena melihat saya terlalu lembut. Ya, kalau nanti saya meninggal, dia tidak begitu lagi. Dan para ulama mengatakan bahwa ini firasat terhebat sepanjang sejarah orang, sejarah manusia. Salah satu sejarah terhebat ini tentang firasat orang beriman. Firasatul mukmin hak, kata Nabi SAW. Luar biasa. Maka dari itu pasti Pak, di lapangan ada Khalid dan Abu Ubaidah, ya. Di Madinah controllingnya ada, pusat utamanya ada Abu Bakar dan Umar. Walaupun semua sahabat dilibatkan ya, orang-orang nomor satu itu. Perbedaan pendapat tadi itu di kalangan Abu Bakar dan Umar. Itu sampai pada keputusan Khalid mau dikirim apa tidak dikirim, ya kan? Kemudian waktu Khalid tiba-tiba begitu sudah banyak menaklukkan kota-kota di Syam, tiba-tiba dia pergi, ditinggalin tuh sahabat. Nggak ada izin, nggak ada ngomong. Padahal pergerakan pasukan itu harus selalu laporan ke Madinah. Hasilnya begini laporannya, mau menang mau kalah laporan, nanti akan dianalisa oleh Madinah. Antum bisa kebayang nggak ya? Syam ke Madinah itu, Pak, berapa ratus kilo jaraknya. Kalau ngirim surat, ini saya sampaikan nih. Perjalanan normal pasukan 1 hari itu dapat 50 kilo. Ini zaman dulu ya. 1 hari itu dapat 50 kilo. Nah kalau Khalid saking cepatnya itu sehari dapat 100 kilo pasukannya. Makanya 9.000 yang dibawa Khalid itu juga yang hebat juga 9.000 itu. Jadi bukan cuma Khalidnya, ini pasukan juga bisa dibawa oleh Khalid kayak gitu. Dan Khalid itu Masya Allah, Syam itu dengan mudah dia menata pasukan plak gitu. Orang heran, kamu kayaknya menguasai banget daerah ini. Wah, ini tempat main saya tuh ya kan. Betul Pak, di Syam itu sampai ada satu tempat dikenal dengan nama Khalid, Bir Khalid. Ya, betul saja. Ya, itu disitulah dulu Khalid biasa mampir. Jadi itu gak aneh, tempat itu sudah gak aneh buat Khalid. Itu makanya pentingnya sering-sering main ke Syam kalau mau naklukkan Syam ya. Nanti begitu antum taklukkan itu gampang. Hadza mal'abi. Tempat main saya dulu ya kan. Jadi tahu saya gimana menaklukkan, mengusir Yahudi dan Zionis dari Palestina itu gitu. Tempat main saya ya. Jadi sering-sering main, ya. Oh, itu manfaatnya ada ya Khalid ya. Baik, Khalid itu tiba-tiba meninggalkan Syam loh, Pak. Pemimpin gak boleh begitu. Karena ada pemimpin tertinggi yang mengendalikan kemana Anda bergerak. Tiba-tiba dia tinggal tuh pasukannya. Niatnya baik Pak, dia mau haji. Saya bayangkan, orang sudah perang panjang, belasan perang. Dia di negeri Persia. Habis itu masuk Syam perang tiap saat. Boleh dong dia menenangkan diri dulu, ya kan? Ibarat mesin dipacu terus ya diberhentikan sebentar, ya kan? Ada pendinginnya. Umroh dia Pak. Umroh ke Mekah ditinggal tuh pasukan. Begitu ketahuan sama Madinah, lihat. Umar parah. Umar bilang, ini Khalid pecat.
Nggak benar ini. Pergerakan ini bahaya. Pergerakan orang pemimpin besar kemudian bergerak sendiri itu bahaya. Jadi nggak ada one man show, itu nggak ada dalam sejarah kemenangan Syam itu. Jadi kalau ada orang senangnya cuma sendiri, ya, sendiri, cuma pengen muncul sendiri, tampil sendiri, ya. Nah, itu nggak ada di negeri Syam. Pupus dulu itu dari hati antum, baru antum bicara tentang kemenangan Syam. Ya. Yang ada adalah ukhuwah, persaudaraan. Semua kita sama. Innama ana rajulun minal muslimin. Saya hanya seseorang, hanya satu orang saya dari seluruh muslimin ini. Bukan saya yang harus muncul. Gak ada itu di negeri Syam. Dalam bahasa Syam. Akhirnya itu Khalid berangkat haji, ya, umroh tadi. Umar marah, kata Umar pecat. Kata Khalid, kata Abu Bakar tidak. Nggak ketemu, kan? Nggak ketemu. Tidak. Tapi dikirim surat sama Abu Bakar. Khalid jangan ulangi lagi. Ya, itu orang Abu Bakar kan lembut, Pak. Lembut orang, jangan ulangi lagi, ya kan? Kau tinggalkan pasukan itu. Beda kan? Wah, di lapangan Syam itu lebih genting lagi. Oh, namanya perang langsung. Genting sekali. Nanti paling genting itu ketika peristiwa juga diantaranya adalah peristiwa ini, Yarmuk ini. Ini sangat genting perangnya. Nanti bisa bayangkan. Sejarah menyebutkan jumlah pasukan Romawi ini kan 200.000 orang. 200.000 orang. Muslimin itu paling banyak, cuma 33.000 orang. Bisa bayangkan itu, Pak. Tapi kalau perang urat sarafnya Panglima Besar Romawi, yang namanya Bahan itu, dia mengatakan jumlah kita bukan 200.000, 400.000 orang. Ini bahasa yang dia munculkan. Tapi para ahli sejarah Islam mengatakan enggak sampai, itu 200.000 saja. Nah ini, bayangkan 200.000 lawan 30-an ribu. Wah ini penting, gimana coba tuh bisa bayangkan. Yarmuk ini medan pertempurannya kalau tanah lapang itu lebar sekali, sekitar 10 km. Jadi pergerakan pasukan 10 kilo itu perang, Pak. Itu bisa bayangkan besarnya 10 kilo ya. 10 kilo tuh ya, untuk menampung tadi 30.000 lawan 200.000 itu. Itu sempat, karena sebenarnya ketika keadaan sudah panik ini, diantara yang saya ingin tunjukkan masih masalah perbedaan di lapangan. Ya, di lapangan berbeda pendapat, tapi perbedaannya enak karena semuanya karena Allah SWT. Kalau karena kepentingan, ini nggak bisa diukur, kan? Anda sembunyikan di hati ini sesuatu, gitu ya, terus nggak ketemu kita, bubar kita pasti. Nggak akan ada kekuatan muslimin. Orang asal menyembunyikan kepentingan dalam dirinya. Itu yang jadi masalah. Para pemimpin kalau masih punya kepentingan pribadi, nggak akan ada kebesaran Islam. Ya, diletakkan tinggi di atas kita adalah kepentingan Allah dan Rasulnya. Maka perbedaan pendapat nggak masalah. Nah, ketika Khalid saat itu kan sebenarnya di dalam peperangan Yarmuk ini, kan Umar sudah dipecat sama Khalid karena Abu Bakar sudah wafat. Ya, Abu Bakar itu sebelum Yarmuk ini wafat. Begitu wafat, kan ganti Umar radhiyallahu anhu. Kemudian ada surat datang dari Madinah. Ya. Surat datang dari Madinah itu suratnya menyampaikan tentang kabar duka wafatnya Khalifah Muslimin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua, perintah dari Khalifah baru Umar bin Khattab untuk memecat Khalid. Diganti, ya, Umar sudah lama ingin memecat Khalid kan? Ya, diganti dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Nanti saya bicara pemecatan secara khusus ya. Ini juga enaknya nih. Ini kalau mau menaklukkan Syam, mau membebaskan Syam, itu modelnya harus begini. Pecat-pemecat pun itu juga karena cinta, Pak. Kalau kita nih kalau pecat karena benci kan? Beda. Nanti kita bisa lihat. Karena kepemimpinan sudah diambil alih dan itu perintah. Diperintahkan kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan semua muslimin sudah tahu. Sekarang pemimpin tertingginya bukan lagi Khalid. Sebelumnya Khalid. Karena Khalid dapat surat dari Abu Bakar, ya, surat bahwa berangkatlah dari Persia, kaulah pemimpin tertingginya. Karena nanti susul menyusul kan Umar, pasukan itu nggak sekaligus berangkat, jumlah dalam jumlahnya 30.000 nggak, Pak. Tidak, berkala. Berangkat, termasuk Amr bin As, Pak. Ini juga menarik nanti dialog Amr dengan Abu Bakar berhubungan dengan Abu Ubaidah. Masya Allah, ini ukhuwah sungguhnya ini. Khalid
ketika bukan lagi pemimpin tertinggi, maka dia tidak berani ngatur ini pasukan. Dia sadar diri. Oh, saya bukan pemimpin tertinggi, sekarang semua kebijakan bukan di tangan saya, tapi di tangan Abu Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah itu pemimpin yang bijak, cerdas, ahli, tapi urusan perang tidak seahli Khalid. Maka ketika sudah, bayangkan Pak, 200.000 di depan mata gitu. Nah, kita tahu pasukan cuma 30.000. Sahabat sebenarnya nggak pernah takut Pak, nggak pernah takut. Tetapi kan perlu strategi. Itu Khalid diem aja bakal ngomong-ngomong udah beberapa waktu itu. Abu Ubaidah juga bingung. Abu Ubaidah juga, aduh gimana ini? Strateginya apa? Akhirnya Abu Ubaidah nemui Khalid. Fair-fairan aja, Khalid, bicara. Kenapa? Ini kamu harus bicara. Akhirnya Khalid ngomong. Lihat ngomongnya. Kata Khalid, boleh nggak kali ini pasukan ini panglima tertingginya saya? Ya kan? Minta jabatan kan? Iya, minta jabatan tuh boleh, asal serius kayak Khalid. Modelnya kayak sama kan. Tapi kalau kayak Khalid ya Pak. Dan Abu Ubaidah sadar diri untuk keadaan sangat genting di dunia perang itu tidak ada nomor 2. Tidak ada nomor orang yang hebat seperti Khalid. Abu Ubaidah bahkan tidak sehebat Khalid. Dia sadar diri Abu Ubaidah. Kata Abu Ubaidah, ya ambil. Ya betul, ambil. Kalau sekarang kau panglima tertinggi. Jadi saat Yarmuk ini, pemimpin seluruh Syam adalah Abu Ubaidah, tetapi panglima tertinggi di Yarmuk adalah Khalid. Karena Khalid minta. Nah, Khalid sudah bingung mau menyampaikan usul ya kan? Di atas saya ada bos saya ya kan? Usul mentok. Ada genting, nggak bisa. Saya harus ambil sekarang, saya sekarang kerahkan, saya perintahkan, instruksi, atur gitu. Kelamaan kalau saya koordinasi dulu mau Ustaz Umar atasan saya bilang gimana Ustaz ini? Kelamaan. Ini pasukan buru mati ya. Langsung saya putuskan, bak gitu. Makanya langsung aja Khalid bilang, bagaimana kalau saya ambil aja nih panglima tertinggi di sini? Kata Ubaidah, ambil. Begitu ambil, baru Khalid ambil kebijakan. Dia membuat strategi perang yang nggak pernah ada sebelumnya di dunia Arab itu. Yarmuk. Karena ini nggak lazim kata Khalid, keadaan ini nggak lazim. Ketika tidak lazim harus ambil strategi yang tidak lazim. Iya kan? Itu Syam, itu Syam. Antum lihat saya sekarang Palestina itu yang dihadapi itu tidak lazim. Karena itu pemimpin penguasa peradaban bumi hari ini Yahudi. Dr. Abdul Halim Uwais dalam bukunya Dirasat li Suqut Thalathin Daulah Islamiyah, kajian terhadap peruntuhan 30 negara Islam, beliau mengatakan, dan akhirnya setelah beliau panjang lebar setiap daulah Islam itu dari mulai dinasti Bani Umayyah, Abbasiyah, terus Andalus segala macam, dikaji satu-satu apa penyebab peruntuhannya, dan akhirnya ujungnya sampai di Turki Utsmani. Terus beliau mengatakan, dan akhirnya lembaran bercahaya kita ditutup terakhir kali oleh Yahudi. Jadi peradaban ini peradaban Yahudi di semua bidang. Di semua bidang, kesehatan, pendidikan, politik, ekonomi, semua Yahudi, pasar, semua Yahudi. Betul? Emang begitu? Nah, kalau Palestina berhadapan dengan Yahudi, maka Palestina berhadapan dengan pemimpin peradaban hari ini. Maka harusnya tidak lazim strateginya, gitu. Kalau strateginya sama-sama aja kebaca, Pak. Makanya sebenarnya strategi teman-teman di Hamas sudah luar biasa itu. Mereka tidak pernah belajar militer dari Amerika, mereka tidak pernah belajar militer dari Rusia. Kalau belajarnya itu mainstream yang biasa dan itu gampang dibacanya. Itulah mengapa terakhir ketika Hamas membuat roket dengan jarak tempuh 80 km, itu kaget. Israel kaget karena ternyata itu sudah sampai ke wilayah dekat ibu kota mereka. Itu kaget karena dulu sebelum ini mereka hanya bisa membuat roket dengan jarak tempuh 40 km. Itu kecepatan nambah 2 kali lipat itu dari mana mereka belajar? Itu memang harus gitu. Jadi kalau antum belajar masih dari ilmu Yahudi, itu mah gampang dibacanya, ya kan? Ente beli pesawat dari Yahudi, itu disadap mereka selesai, betul kan? Betul. Ente belajar dengan konsep pendidikan Yahudi, nggak akan pernah hebat dibanding Yahudi. Betul. Jadi kalau semangat Yahudi, hancurkan Yahudi, boikot Yahudi, tapi ilmunya ilmu Yahudi, ya kan? Pasar-pasar Yahudi, berekonomi ala Yahudi, nggak akan pernah menang. Kayak Khalid, dia membuat strategi yang tidak lazim karena yang dihadapi tidak lazim.
Pemimpin peradaban saat itu, Romawi. Dan jumlah tidak lazim, 200.000 loh, Pak, berada 30.000 gimana ceritanya? Ini nggak lazim. Maka Khalid buat strategi tidak lazim. Gitu. Jadi terus ada yang begitu tuh. Berani keluar dari mainstream. Tapi resikonya aneh tuh, Pak. Antum akan diomelin orang, ya kan? Ya, orang akan bilang, ini orang aneh, Pak, ya kan? Nah, ini orang lagi berkhayal kali, Pak, ya, gitu. Iya. Dan inilah teman-teman rahmati Allah SWT. Akhirnya kemudian kan diambil alih. Jadi perbedaan pendapat itu di lapangan itu begitu runcing, ya, tapi tidak ada masalah. Mereka bisa menyelesaikan dengan baik. Nah, kalau tidak, seperti kita lihat hari ini di Suriah, masa antar mujahid tembak-tembakan. Dari awal tuh saya bukan orang yang senang bereforia. Karena dari awal ini juga kebiasaan kita karena tanpa ilmu, sekali lagi. Mohon maaf saya bahasanya agak kasar dikit. Karena tanpa ilmu. Waktu umpamanya muncul jihad di Suriah. Luar biasa. Ini karya besar anak-anak muda muslimin, para mujahid. Ya, kemudian sudah bereforia dengan banyak hal. Khilafah. Kemudian muncul ISIS, ya kan? Negeri mendeklarasikan tentang Islamic State untuk Irak dan Syam. Euforia gitu ya. Saya bilang masih jauh kalau antum baca dari sisi peradaban. Bahwa ini bagian dari usaha, ya. Bagian dari usaha, iya. Tapi belum. Tapi di tengah orang bereforia, kalau saya menyampaikan pendapat, saya dicaci maki banyak orang. Pasti itu. Bahkan mungkin ada yang mengatakan, ini Anda ini anti jihad ya, itu. Makanya diem aja. Begitu jatuh baru saya ngomong, hah bener kan saya bilang, kan? Selalu begitu. Dan ini masalah di masyarakat kita, ya. Umpamanya ini banyak sebenarnya saya pendam di hati saya tentang, umpamanya bicara tentang masalah di Indonesia ini kan juga begitu. Untuk mengambil ilmu itu ustadz yang mau nongol di TV, ya kan? Kita nongol di TV ini makanya resiko kayak saya ini bahaya posisinya. Nongol di TV gitu kan, kemudian karena itu menjadi masalah. Dan ketika sebuah ajaran sedang dipakai oleh banyak orang, ajaran ini salah gitu ya, kemudian saya mau negur, ini salah nih ajaran, dicaci maki seluruh Indonesia gitu. Begitu jatuh baru rame, salah ya Pak, iya kan kemarin dia ngomong saya, ya kan salah, ya kan. Tapi karena orang lagi mabuk tuh begitu susah. Dan itu yang terjadi. Maka lihat sekarang Pak, mujahid, sesama mujahid tembak-tembakan di media saling fitnah. Ini nuduh sana, ini nuduh sana, ini nuduh sana, coba. Ada tahu? Muslimin hari ini dengan cara apapun belum siap. Lihat saya tunjukkan. Saya bertemu dengan salah satu panglima Hamas di Masjidil Haram. Pada salah satu itikaf di Ramadan. Kemudian saya bertanya waktu itu Mesir baru diambil alih oleh Ikhwan. Dan saya tanya ke beliau, simpel buat saya. Apakah kenaikan Mursi memberikan manfaat buat antum di Gaza? Simpel. Gak usah berteriak-teriak, ya kan. Kalau memang betul Anda berjuang, buka itu pintu Rafah, selesai. Kan dari awal juga teman-teman Gaza minta Anda gak usah bantu, buka aja pintu Rafah. Itu insya Allah masalah selesai kan. Saya cuma tanya ke beliau, ada gak manfaatnya Mursi naik buat antum? Simpel. Kalau tidak, sudahlah, itu berteori kepanjangan. Ternyata betul. Beliau mengatakan, alhamdulillah manfaatnya besar. Oh, luar biasa. Nah, setelah itu beliau ngasih kaidah, ngasih sebuah ilustrasi. Ilustrasi tentang negeri Syam, hubungannya dengan Mesir. Karena menurut sebagian ulama, negeri Kinanah itu dua-duanya. Ada yang mengatakan Mesir saja, ada yang mengatakan Mesir plus Syam. Beliau ini mengatakan bahwa ini ada Palestina, kemudian ada Suriah, kemudian ada Mesir, yang cuma dibatasi oleh Laut Merah. Ini seperti burung. Badannya Palestina, sayap kanan kirinya adalah Suriah dan Mesir. Ketika itu Mesir sudah mulai memberikan harapan. Baik, memberikan harapan. Waktu itu Ikhwan naik, kemudian saya tanya betul, dia yang di Gaza jadi dia tahu kan. Saya tanya apakah ada manfaat, dia bilang ada. Sangat banyak manfaatnya, Mursi naik. Alhamdulillah masyarakat mulai nyaman hidupnya di Gaza. Oke. Setelah itu beliau mengatakan, mudah-mudahan berikutnya ini pasti adalah Suriah. Nah, kalau Suriah ini pun bisa diambil alih oleh muslimin, maka ini pasti akan terbang seperti burung.
itu pasti akan keluar Zionis tidak lama lagi. Itu harapannya begitu. Nah tapi lihat, perhatikan, kan kalau di Mesir itu kan diambil alihnya dengan proses pemilu, demokrasi, gitu kan? Ikhwan masuk di pemilu dengan bergabung dengan beberapa kelompok Islam lain mengangkat kursi. Kemudian muncul nih di negeri ini yang juga aneh juga nih, ya kan? Kerjanya cuma senang berantem, ilmunya nggak ada. Kemudian bilang demokrasi kafir, it's okay. Kalau mau kita diskusi boleh kita diskusi kan? Demokrasi kafir. Setelah itu ini nggak benar Mesir nih. Mesir ini nggak benar nih. Begitu Morsi jatuh semua bersorak, oh kan benar. Orang ikuti konsep kafir. Masuklah yang suka menyerang Mesir itu, kemudian masuk ke Suriah melalui jihad. Ini baru jalan benar. Tembak-tembakan juga di Suriah sama mujahid. Ya, jadi kesimpulannya adalah Muslimin hari ini mau pakai demokrasi, mau pakai jihad, dua-duanya tidak siap. Betul? Dua-duanya belum siap. Kalau saya memberikan pendapat bisa, tapi pendapat saya tentang bagaimana saya bersikap terhadap demokrasi itu pendapat saya. Itu bukan wilayah kita hari ini. Atau berbicara tentang masalah jihad yang di Suriah itu. Cuma saya ingin menyampaikan tadi bahwa Syam itu di zaman sahabat Nabi SAW itu ditaklukkan dengan dinamika yang berbeda di lapangan ataupun di pusat kepemimpinan di Madinah, tetapi mereka bisa bersatu itu. Dan bisa bayangkan sama kan? Kayak sekarang ketika jihad di Suriah, itu kan banyak kelompok. Saya kemarin tuh mau buat status di Facebook saya. Ini sampai sekarang nggak sempat, nggak tahu awal itu atau tidak itu. Kalau nggak sempat dan nggak jadi, berarti kalau tidak itu biasa gitu kan. Tapi kalau bisa ya saya buat. Saya nggak tahu beberapa hari saya teringat begitu saya dengar baca berita tembak-tembakan tuh antar mujahid. Ya tembakan apa segala macam saling fitnah di media. Yang dihadapi jelas-jelas orang kafir. Bashar Assad kafir, gitu kan? Loh kok tembak-tembakan loh antar mujahid juga, ya kan? Saya entah kenapa ini tiba-tiba muncul di kepala saya. Ini saya tiba-tiba ada review di kepala ini bahwa teman-teman yang sebagian yang berjihad di Suriah itu pernah di status-status Facebook di Indonesia ini itu mencaci maki Mufti Saudi Syekh Abdul Aziz Ali Syekh. Saya ingat betul itu. Saya tidak mau menjawab karena saya malas konflik. Kalau dengan orang berilmu saya siap. Jadi kalau enggak itu cuma berantem doang. Gitu. Itu saya malas banget kalau cuma gitu, berantem cuma enggak. Karena kalau dengan ilmu boleh. Karena waktu itu Mufti Saudi ini kan di situ dituliskan pokoknya Mufti Saudi anti jihad segala macam. Ini Mufti kerajaan anti jihad, tidak boleh berangkat ke Suriah segala macam. Saya mohon maaf sampai hari ini saya termasuk orang yang tidak pernah percaya kalau berita itu ada berita di Timur Tengah terus saya ambil dari bahasa Indonesia. Saya mohon maaf tidak pernah percaya dari manapun sumbernya. Saya udah kapok Pak. Setiap saya cek mesti salah. Nggak tahu saya ini kenapa gitu. Akhirnya kemudian saya nggak pernah percaya. Maka saya cek langsung berita Arabnya. Saya cari itu dari berbagai macam berita yang bisa dipercaya karena kalau di Timur Tengah itu enaknya web-web itu ada penanggung jawabnya. Tokoh penanggung jawabnya, bahkan foto yang dimunculkan. Pokoknya ini webnya Syekh Dr. Aid Al-Qarni, ini webnya Salman Auda, ini web gitu, jelas. Ini webnya Syekh siapa itu. Maka begitu saya cari ternyata saya ingin tahu apa sih kalimat pasnya ceramahnya Mufti Saudi ini tentang larangan anak muda berangkat ke negeri Syam untuk jihad ke Suriah. Ternyata begini bunyinya. Bunyinya adalah kalian jangan berangkat karena kalian tidak tahu di sana harus bergabung ke kelompok yang mana. Kalau ditulis itu jauh lebih bijak lah, betul kan? Dan subhanallah begitu dicaci maki ini beberapa waktu setelah ini kemudian saya teringat, nah apa ini gara-gara kualat Anda mencaci maki para ulama? Ada satu kalimat di lazim, Umar tahu, luhumul ulama masmumah, gitu saja. Dagingnya para ulama itu beracun. Ente makan mati ente. Betul. Ini ungkapan di luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Anda sentuh tuh mati. Ya, akhirnya tuh, betul kan? Apa yang beliau sampaikan jauh-jauh sebelum terjadi peristiwa konflik hari ini itu antara mujahidin itu beliau sudah katakan hati-hati karena kamu tidak tahu ke sana mau bergabung ke kelompok yang mana.
Ini ulama sudut pandangnya jauh. Cuma dicaci maki tuh anak-anak muda Indonesia gini-gini kan banyak yang udah kan. Caci maki kan cuma ini semangat. Maka tolong kalau ada berita tolong di cross check. Apalagi zaman fitnah, apalagi keadaan fitnah. Bicaralah seperti para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di negeri Syam itu. Ya, itu semuanya melalui jalan ditabayun, ditanya, dicari, dan seterusnya. Kemudian disikapi dengan baik. Nah, itu berbicara tentang masalah perbedaan. Jam berapa nih Ustaz? Setengah 10. Terus saya jam 4 kok jam 5? Sampai mana ini? Ya, ketika perbedaan ini saya baru bicara tentang masalah poin perbedaan. Poin perbedaan dan perlu diketahui bahwa sejak waktu zaman penaklukan Syam itu pemimpinnya banyak, Pak. Dan itu disebar oleh Abu Bakar. Disebar. Amr bin As di wilayah sana. Itu semua di Syam. Di Syam semuanya. Amr di sana, Khalid masuk di sana. Khalid itu ketika masuk dari Persia. Itu sejak awal Khalid sudah mengagetkan karena semua analisa Romawi tentang dari mana datangnya pasukan muslimin, itu semua mengatakan ya dari selatan. Karena kan Jazirah Arab di wilayah selatan. Nah, Khalid pintar, kalau saya datang dari selatan atau saya datang dari timur, itu sudah diduga, maka Khalid muter saya datang dari utara. Khalid kerjanya apa? Padahal jalan yang dilalui untuk bisa masuk dari utara melalui Irak, itu jalannya sangat sulit ditempuh. Tapi namanya Khalid, ya. Nah, Khalid itu nggak ada istilah susah. Hebat. Baik. Ada dua kalimat yang sama padahal mereka tidak pernah sepakat tentang masalah Syam. Satu kalimatnya Umar, dua kalimatnya Khalid. Dua-duanya ketika bicara tentang Syam yang kekuatannya sebesar itu, Romawi sebesar itu, mereka mengatakan di mata saya itu hanya seperti lalat. Bayangkan kok, Romawi segede itu di mata dia cuma lalat. 200.000 lalat ini. Oke? Gak gampang loh untuk bangsa yang kalah. Sekarang lihat benar. Bangsa yang kalah. Kalau teorinya Ibnu Khaldun, ya, Ibnu Khaldun punya teori di Muqaddimahnya kan. Walaupun teori ini dikritik oleh sebagian ulama, tapi di beberapa poin. Tapi secara umum benar, kalau bangsa kalah itu selalu pengennya ngikut yang menang. Di segala hal, cara berpakaian, segala macam, etika, adat, budaya, apa segala macam itu ngikut bangsa yang menang. Dan ternyata memang begitu. Susah untuk bangkit saat bangsa kalah itu susah sekali. Begitu ngomong peradaban, bisa tentang Islam, Pak, keadaannya beda, Pak. Itu kan zaman Rasul dulu. Sekarang udah berkembang Pak zamannya, ya kan? Bangsa kalah itu susah diajak ngomong, Pak. Betul. Makanya tidak perlu banyak, hanya perlu orang-orang yang mau berpikir di luar mainstream tadi itu. Kayak Khalid itu. Di luar mainstream, jadi berani berpikir, enggak, kita jalankan. Kalau ini perintah Allah Rasul pasti bisa dijalankan. Bahwa itu aneh itu biasa, Nabi juga sudah bilang dari awal kan, Islam itu aneh, kan? Badal Islamu qariban wa sa'udu qariban kama bada. Mulai asing ya berkembali pada asing itu biasa aja. Ya, itu di segala hal, Pak. Nah, jadi kalau ketika pemimpin mereka banyak disebar, Surahbil masuk dari mana, kemudian Amr bin As masuk dari mana, Khalid masuk dari mana, itu disebar. Tetapi mereka bisa bersatu. Padahal saat itu alat komunikasi jarang. Alat komunikasi apa? Cuma ngutus orang alat komunikasi sama tulisan kertas itu. Ya, atau bukan kertas, tulisan surat, bukan kertas, nomor kertas. Nah, hari ini alat komunikasi gampang, ternyata kita seringkali miskomunikasi. Kan aneh, Pak. Alat komunikasi mudah, orang bilang canggih, tapi kita sering miskomunikasi. Ya, antum sering miskol doang. Ya, miskomunikasi. Sudah gitu kalau SMS gak dijawab ya susah. Ya, ini gak jawab sombong amat. Padahal gak punya pulsa. Beda urusan, Pak. Tolong dipahami, orang berbeda. Anda kan nggak pernah lihat, bahkan nelpon sekalipun Anda nggak tahu di sana beliau lagi ngapain. Ya, soal itu coba lihat. Dan masalah komunikasi saja itu masalah loh. Itu masalah. Dan Syam itu sekali saya katakan di depan tadi itu adalah gabungan tentang semua kehebatan. Baru Syam bisa diambil. Gitu? Baik. Saya bicarakan tentang strategi Khalid yang aneh. Ini strategi yang aneh supaya kita sudah tahu. Muslimin sudah punya kebiasaan kalau perang
itu ada pasukan tengah namanya Qalb, ada Maimanah itu pasukan gelandang kanan itu Pak, ya. Ada Maisarah itu bagian kiri. Selalu susunannya begitu, walaupun nanti ada beberapa perbedaan pergeseran sedikit. Khalid memikirkan, ini 200.000 orang, dia akan menguasai 10 km itu kan, lebarnya lapangan Yarmouk itu 10 km kurang lebih. Itu bahaya Pak. Kalau yang di ujung mereka punya inisiatif muter, dikepung muslimin. Maka Khalid harus nyebar juga, padahal cuma 30.000, 33.000. Gimana nyebarnya? Kalau cuma pasukan tengah, kanan, kiri, wah itu bahaya. Akhirnya Khalid begitu sudah ngambil kepemimpinan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, dia langsung buat aturan baru. Kata Khalid, saya mau kuasai medan ini 10 km dengan pasukan yang sedikit, nggak apa, saya akan atur. Caranya bukan lagi pasukan tengah di kanan dan kiri, tapi Khalid membuat sebuah konsep namanya Al-Qaradis. Al-Qaradis atau itu bentuk jamak dari kata Al-Qurdus. Itu adalah kalau di kita apa ya, kalau di tentara itu, pokoknya pasukan-pasukan kecil. Pasukan kecil, artinya pasukan kecil itu ya satu kordus itu jumlahnya bisa 800 sampai 1000 pasukan. Gak kelompok besar gitu. Itu oleh Khalid dipecah menjadi 38 pecahan. Apa bahasa kita istilahnya? Batalion itu berapa jumlahnya? Begitulah kurang lebih ya. Nah ini dipecah menjadi 38 sama Khalid. Ada yang mengatakan 36 sampai 40. Ini jelas kurang lebih ada sekitar 38 dibagi oleh Khalid. Kemudian oleh Khalid dibuatkan pemimpin tertinggi Khalid, semua komando di tangan Khalid. Kemudian di bawah Khalid itu adalah pemimpin-pemimpin utama tempat Khalid diskusi. Ada Abu Ubaidah bin Jarrah, Syurahbil bin Hasanah, ada Amr bin As. Jadi pemimpin ini tidak perang. Posisi mereka adalah mendiskusikan. Kemudian tadi tetap dibagi, ada tengah, ada pinggir, tadi kemudian dibagi-bagi 38 untuk menguasai medan itu. Dan masing-masing ada pemimpin-pemimpinnya. Termasuk Mu'adz bin Jabal, salah satu pemimpin besarnya. Nanti Khalid juga mulai mengatur strategi. Ini bedanya strategi orang kafir sama Khalid. Masing-masing khawatir, jangan-jangan kabur pasukannya. Itu bahaya sekali. Ini antum berapa jumlahnya nih ngaji, ya kan? Kalau kira mulai 100 orang, ya, tiba-tiba 50 orang absen, itu semangat jatuh. Bagaimana dengan perang? Ada orang 100 saja kabur bubar semua. Itu bahaya. Lah, kalau di pasukan Romawi itu datang perintah langsung dari Heraklius. Heraklius posisi jauh Pak, jauh. Dia ngungsi jauh di wilayah Antokia, tidak jauh. Dia perintahkan agar setiap 10 pasukan Romawi diikat pakai rantai supaya nggak lari. Dan dia diletakkan di sebuah tempat namanya di tempat itu adanya di dekat Sungai Yarmouk, karena yang membelah ini hanya sungai. Gitu ya. Di sebelah barat Sungai Yarmouk itu, jadi wilayah itu kayak apa ya, kalau ini kayak botol Pak, apa ya pasnya. Jadi wilayahnya luas, cukup untuk menampung sekian banyak orang, tetapi kalau mau lari dia sempit jalan larinya. Ngerti ya? Itu strateginya Heraklius tuh. Itu strateginya. Kalau muslimin tidak. Khalid enggak ada muslimin lari, tapi ada saja namanya khawatir juga kan. Karena apalagi beberapa yang dikirimkan untuk membantu muslimin adalah mereka-mereka yang pernah murtad. Nah ini juga secara iman masih lemah. Sangat mungkin kabur. Dan Abu Bakar orang yang fair Pak. Sangat fair. Kalau memang dia pemimpin, dia orang besar, dia orang hebat, bahkan sudah pernah murtad 2 kali. Ada yang pernah murtad 2 kali kan? Itu ya ditempatkan di posisi yang baik ketika sudah kembali ke Islam. Jadi gak ada dendam-dendaman itu. Ya, kalau di kita ini kan pandai menghukum, susah memaafkan. Pandai memaafkan, susah menghukum. Itu dua-duanya nggak benar. Betul kan? Karena waktunya antum harus bicara ukhuwah, persaudaraan, saling memaafkan, tenggang rasa, ya ukhuwah. Saatnya ukubah, hukum ya hukum. Bukan dicampur aduk itu. Saat ukhuwah atau ngomong hukuman, saat harus menghukum atau ngomong persaudaraan, ya ceritanya. Ya, berbeda. Sehingga ketika 38 karotis tadi itu dibuat oleh Khalid,
Maka Khalid kemudian membuat strategi yang unik. Muslimin itu kan tahu pemimpin tertinggi mereka Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ya. Kemudian mereka juga sangat hormat pada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Maka kata Khalid, Abu Ubaidah tadi posisinya dia agak di depan, posisinya Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu. Anda ke belakang, kata Khalid. Di paling belakang pasukan. Bukan untuk menyelamatkan Abu Ubaidah, enggak. Apa fungsinya? Fungsinya adalah kalau ada pasukan mau kabur, lihat Abu Ubaidah malu. Ya. Itu bagus, Ustaz. Jadi supaya nggak absen kalau ngaji nih, antum mau ke sana. Duduk aja, pulang ya. Itulah. Itu Ustaz. Ini kalau gampang kabur dari ngaji gimana mau jihad ya kan? Kabur mulai. Absen pulang. Itu contoh solid. Enggak, jangan diikat pakai rantai. Ya kan? Diikat pakai rantai itu orang kafir. Nah, itu yang menarik nih. Ini konsep dalam Islam. Kita tuh hari ini suka mengikat orang itu dengan aturan fisikly dan kaku. Betul. CCTV. Boleh. Tapi ini kaku dan fisikly. Kenapa? Muslimin punya ikatan hati. Ya kan? Ikatan hati. Lalu kalau buat aturan 1, 2, 3, yuk kita langgar bersama-sama, ya kan? Loh, itu jadi kebiasaan di kita. Aturan saya mantap, ya kan? Saya punya teman, salah satu pimpinan sebuah perusahaan. Dia bilang gini, Ustadz sebenarnya di perusahaan saya ini, itu makan siang dengan klien saja nggak boleh. Tapi saya bilang kok banyak parsel-parsel ini? Nah inilah Ustadz, kita sepakat kok melanggar kok. Memang begitu kan? Di aturan jelas nggak boleh. Makanya saya bilang, kalau gitu mendingan antum ubah aturannya daripada antum buat aturan pelanggar bersama-sama. Antum buat aturan baru. Ya begini aturannya harusnya dibuat. Bagaimana aturan mungkin boleh tapi dengan aturan terus. Ini kebiasaan kita, Pak. Karena kita suka dengan yang namanya controlling itu physically sifatnya. Harusnya controlling itu fisik juga, tetapi juga ada controlling hati itu. Taruh Abu Ubaidah di sana. Itu tokoh yang dihormati, duduk aja di belakang. Gak ada yang kabur. Ya. Khalid masya Allah, Khalid cerdas kan. Beliau pasang orang-orang tertentu. Ini kan aturan pasukan. Bahkan nanti di tengah perang itu Khalid mengatakan, Khalid itu punya spesialis kuda. Beliau itu spesialisasinya kavaleri. Jadi ahli berkuda. Makanya nanti salah satu yang ikut di medan pertempuran Yarmuk, ini masya Allah radhiyallahu anhu adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan masuk Islam terlambat, tapi beliau orang tua, senior yang punya pengalaman panjang dan tahu siapa Khalid. Abu Sufyan bukan pemimpin sama sekali. Yang pemimpin itu malah anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Malah anaknya jadi pemimpin besar yang ini malah pasukan pertama yang dikirim oleh Abu Bakar dari Madinah itu pasukannya Yazid bin Abi Sufyan. Tapi Abu Sufyan sang bapak nggak memimpin, tidak memimpin. Ya risiko Pak, sudah tua masuk Islam terlambat ya kan? Ya, nama begitu. Makanya yang tua-tua yang terlambat tahu dirilah. Ini betul, ini anjuran Pak. Ini main tua itu nggak main. Di peradaban Islam urusan tua itu nggak main Pak. Urusan tua ya kan, terus duduk ya hanya model karismatik ya kan, duduk nggak main sudah. Yang ada adalah siapa yang paling ahli, siapa yang paling soleh yang menurut ukuran kita sebagai manusia. Itu yang dulu di situ, semudah apapun dia usianya. Itu. Kita ini masih milih siapa yang berusia ya kan. Nah, jadi ini Abu Sufyan itu yang sebenarnya juga nggak enak beliau karena beliau bukan pemimpin, tapi beliau ketika ada rapat di tenda Panglima. Itu semua kumpul tuh, ya Khalid, ya Yazid, putranya Abu Sufyan itu, ya Salah bin Hasan, ya Amr bin As, Abu Ubaidah. Semua kumpul membicarakan strategi. Abu Sufyan lewat di luar tenda, dia dengar ini kayak Panglima lagi rapat ya. Dia minta izin masuk, boleh masuk? Gak boleh, silakan masuk. Begitu masuk, dia bilang, boleh gak saya usul? Ya malu kan, dia orang gak enak Pak ya kan. Orang senior, tua, pemimpin besar Quraisy tiba-tiba gak mimpin sama sekali, itu paling gak enak. Betul, itu kalau bukan orang beriman tuh jatuh mentalnya mungkin masuk rumah sakit jiwa. Betul Pak. Ya kan sekarang alhamdulillah sudah disediakan itu kamar-kamar rumah sakit jiwa bagi caleg yang gagal. Betul. Di beritanya aku boleh cek ya. Di rumah sakit jiwa sudah disediakan kamar-kamar khusus buat para calon caleg yang gagal. Sudah disediakan. Jadi nggak gampang memang. Ya tidak mudah. Jadi nah
Abu Sufyan usul saya begini, karena sebenarnya pasukan sempat dipindahkan, Pak. Karena posisi waktu itu muslimin ada di sebuah tempat yang diminta digeser oleh Abu Sufyan, karena Abu Sufyan ini pasukan Anda salah naruh tempat segala macam. Itu Abu Sufyan strategi orang cerdas. Seterusnya sampai dia mengusulkan, saya satu lagi kalau boleh usul, Khalid tempatkan di posisi panglima untuk seluruh pasukan berkuda. Karena Abu Sufyan tahu siapa Khalid. Itu ahli berkuda. Waktu menaklukkan Nabi di Uhud, kan juga pakai pasukan berkudanya. Dia pemimpin pasukan berkuda. Nah, Khalid pemimpin pasukan berkuda. 2000 pasukan berkuda. Dia pimpin langsung. Di tengah peperangan Khalid punya ide. Kata Khalid, saya pecah deh, separuh-separuh. Saya ambil 1000, yang 1000 dipimpin oleh yang lain. Itu diistirahatkan di belakang. Strategi dia bermain luar biasa. Itulah pertempuran terus berkembang. Kenapa Khalid? Kata Khalid, saya khawatir nih, sebanyak ini jangan muslimin lelah. Begitu lelah, ini mundur pasukan maju dengan tenaga baru. Dan semua dimajukan. Begitu, Pak, itu strategi. Ya, semua nongol, ya kan? Gak usah semua nongol. Ya. Ada orang-orang yang harus beristirahat di belakang tuh. Ya, karena ada waktu. Strategi musuh sebesar itu. Ya, tenaga kita juga terbatas, ya kan? Dan seterusnya. Itu strategi luar biasa. Khalid. Nah, tapi Khalid waktu mau mulai perang Yarmuk itu, beliau sebenarnya juga nggak enak ya, karena beliau juga bukan pemimpin tertinggi. Maka pinter dia temui Abu Ubaidah. Karena kita pemimpin tertingginya sih. Abu Ubaidah, tolong Anda berkeliling. Nah, sekarang kalau nyuruh Khalid sah, ini saya panglima tertinggi ya kan. Tolong Anda keliling dan temui semua panglima yang dari 38 Karotis itu. Sampaikan bahwa harus taat pada perintah Khalid. Iya, nanti kalau Khalid teriak-teriak, orang bilang, siapa ente ya kan? Kapan ditunjuk ente? Gitu. Padahal itu memang belum diumumkan, Pak. Makanya ini juga harus begitu, harus diperjelas siapa pemimpin, siapa yang dipimpin. Ya. Makanya langsung Abu Ubaidah berkeliling. Taati apapun yang disampaikan Khalid, taati semua itu. Dan subhanallah, kalimat indah sekali ini, ukhuwah juga luar biasa untuk negeri Syam, ya kan? Mu'ad bin Jabal kan salah satu pemimpin ya. Jadi salah satu pemimpin pemimpin besar di situ. Begitu dilewati Abu Ubaidah mengatakan bahwa taati Khalid apapun perintahnya. Maka Mu'ad bin Jabal menyampaikan ke semua yang dipimpinnya, taati Khalid. Taati Khalid apapun yang diperintahkannya. Kalian akan mentaati orang yang berkah urusannya, orang yang baik. Dipuji habis Khalid. Begitu dipuji habis, ini laporan datang ke Khalid. Khalid, dipuji habis kamu sama Mu'ad. Ya kan? Kata Khalid mengatakan, Allah merahmati Mu'ad. Dia lebih dulu masuk Islam daripada saya. Dia lebih mulia daripada saya. Disampaikan lagi ke Mu'ad. Ukhuwah Pak, ya kan? Subhanallah, ya kan? Kalau baik tolong disampaikan. Jangan kalau jelek aja dapat beritanya kita, ya kan? Kalau baik tolong disampaikan, Pak. Sampaikan. Mu'ad menyampaikan lagi. Menyampaikan memuji. Penting, Pak. Itu luar biasa antara mereka. Dan Mu'ad gak ada tuh ceritanya, duluan saya perasaan ngerti Islam daripada ente, ya kan? Kenapa ente mimpin saya? Gak ada ceritanya gitu, Mas. Ada ceritanya itu. Dan Khalid membagi pasukan sangat lengkap karena Khalid mengatakan kalau ada namanya penyemangat, al-qas namanya, penyemangat itu adalah posisinya adalah Abu Sufyan, penyemangatnya. Ada yang tugasnya membacakan ayat, karena soal Al-Anfal itu ayatnya para mujahid, itu tugasnya bacain ayat. Itu seingat saya adalah Abu Darda radhiyallahu anhu. Kemudian ada yang fungsinya adalah menjadi hakim untuk semua perselisihan, terutama kalau nanti sudah dapat ghanimah, karena biasanya kalau dapat ghanimah berantem kita. Itu ada, dan itu seingat saya adalah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi dibagi oleh Khalid luar biasa, lengkap pasukan. Dan detailnya silakan dibaca bagaimana sampai muslimin itu sampai bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Dan satu lagi juga Khalid itu di pertempuran menaklukkan kota-kota di negeri Syam itu. Kota-kota ditaklukkan sampai Yarmuk ini sebenarnya agak belakang. Ini sebenarnya menjelang masuk Al-Quds. Agak belakang. Sebelumnya nggak bisa langsung masuk Yarmuk, harus membuka banyak kota dulu. Ya kan? Ada kota Busra, kemudian nanti masuk wilayah
namanya Maroj Sifer, ada namanya Ajnadin, ini kota-kota ini. Nah, di Yarmouk itu di belakang. Damaskus, Damaskus sendiri kota terbesarnya. Nah, disitulah Khalid radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain itu ketika mereka menaklukkan negeri-negeri itu, mereka selalu terus berpesan tentang ibadah dan kesaksian intelijen. Nah, ini juga menarik buat intelijen. Kesaksian intelijennya Romawi. Ya, ada yang menjadi intel malah masuk Islam, nanti ada Romawi. Siapa namanya saya lupa, Ibnu Harroz atau siapa namanya. Itu dia akhirnya masuk Islam. Di situ nanti dia bercerita begitu masuk Islam bahwa saya dulu menginteli kalian karena saya orang Romawi, pasukan Romawi. Begitu diinteli, laporannya ke panglima tertinggi Romawi, yaitu Bahan itu, laporannya begini. Mereka itu siapa nih yang datang ini? Karena perlu antum tahu bahwa di kepala panglima tertinggi Romawi dan bahkan di ceramahnya Heraklius waktu membakar semangat kota-kota agar berani melawan muslimin, itu yang di kepala mereka, muslimin datang ke sini itu lagi kelaparan di negerinya karena nggak hujan-hujan negerinya, itu di kepala mereka. Jadi muslimin masuk ke sini itu karena Syam itu negeri subur, kaya, walaupun tidak sekaya Irak. Irak itu masya Allah ya, tidak sekaya Irak. Tetapi Syam itu masya Allah, apalagi negeri ini berkaya kita tahu. Kalau Jazirah Arab ya gitu, ya kering, padang pasir. Jadi kepala mereka ini orang lapar nih, orang lapar datang. Nah, itu nanti dibantah oleh Khalid ya, dan Khalid itu memberikan tadi kalimat-kalimat yang luar biasa waktu nanti dialog langsung dengan si panglima tertinggi di lapangan Romawi itu ya, orang Bahan misalnya. Laporan intelijennya itu mengatakan begini, dia mengatakan bahwa mereka itu adalah ruhbanul lail wa fursanun nahar. Kalimat itu, kalau malam hari mereka jadi rahib, mereka ngertinya rahib ya, ngerti rahib. Perasaannya ibadah, sujud, sholat, ya kerjaannya itu muslimin kalau malam. Kalau siang mereka fursan, mereka adalah jagoan-jagoan, panglima hebat, kesatria dahsyat. Itu kalau siang hari. Dan ini kesaksiannya begitu. Dan itulah para penakluk Syam. Pembuka Syam itu adalah ruhbanul lail wa fursanun nahar. Ya. Masih susah bangun malam ya. Fursan nahar, berjuang. Kalau siang hari berjuang. Nah, itu masya Allah kalimatnya kalimat penyair dahsyat tentang para pemuda ya kan. Para pemuda Islam itu kata penyair itu matan itu bahwa tidak syahidul wagokan hukumatan yaitu punal ma'aqila wal husuna wa injannal masa'u fala tarahum minal isfaqi illa sajidina. Kalau mereka menyaksikan pertarungan yang hak dan batil, mereka akan menggedor benteng-benteng kebatilan itu. Tapi kalau malam hari Anda tidak jumpai mereka kecuali mereka menangis dalam sujudnya. Asyad. Ya, itu syair tentang pemuda ya. Panjang syairnya itu. Hal yarjiul madhi fa inni muqirrun bidzalikal madhi hanina badina hikbatan fil ardi mulka yudha'imhu syababun tamihun dan seterusnya. Baik, ada dialog antara Bahan dan Khalid. Dan tadi sekali lagi panglima Romawi itu melecehkan muslimin sampai pada tahap bahwa mereka menganggapnya orang-orang lapar datang nyari makanan. Ya, mau menguasai, mau nyari makanan. Datang Khalid waktu itu, mereka pengen nego. Kita pengen dari muslimin datang. So Khalid sendiri yang datang. Ya Allah, perhatikan. Saya gambarkan ya. Saya gambarkan supaya antum tahu. Ini Khalid menganggap Romawi benar-benar kayak lalat, Pak. Hanya sekecil lalat Romawi itu. Lihat. Khalid, kan di sana ada, ini kan mau pertemuan nih. Pertemuan antar panglima tertinggi. Panglima tertinggi Romawi, panglima tertinggi muslimin, Khalid. Kan di sana ada tenda besar panglima Romawi. Lah Khalid bikin tenda warnanya merah, Pak. Bikin tenda sini dengan modelnya unik ya. Dia bikin tenda. Itu di campnya mereka. Oh kan saya mau diundang ya kan? Saya bikin tenda dulu. di camp mereka saya bikin tenda dulu ya kan? Dia hanya ditemani oleh satu orang. Dia cuma berdua. Anda tahu, begitu dia dijemput oleh utusan
Panglima kami sudah siap bertemu Anda. Oh siap, saya keluar. Itu dia keluar, itu jalan sudah disiapkan. Ada tahu? Di kanan kiri itu berlapis 10 lapis kanan, berlapis 10 kiri. Ini semua tentara Romawi, semua bawa pedang terhunus gitu. Sebenarnya pengen aku nakuti Khalid sebenarnya. Nah Khalid kalau ditakuti di hati dia ini lalat semua ya. Mana ada takutnya tuh orang ini? Gak ada takutnya sama sekali. Dengan konsep itu jangan takut, konsep peradaban kafir kok takut bangga banget. Ya saja, itu lalat. Ya kan? So, itu di balik 10 itu masih ada pasukan berkuda. Bolak-balik. Cuma mau nakut-nakutin Khalid karena begini, Anda perlu tahu. Dan tadi saya katakan, Heraklius bahkan si panglima tertinggi itu begitu sudah berhadapan dengan muslimin, dia bilang, wah bener nih, kita bagusnya nyerah aja. Kalau perlu kita bagi aja wilayah Romawi ini, kita bagi dengan muslimin itu. Gak apa, kita lebih baik masih punya sesuatu dibandingkan hilang sama sekali. Jadi mereka yakin bahwa mereka kalah. Itu persis seperti keyakinan Yahudi hari ini. Mereka yakin suatu hari mereka kalah. Cuma kita belum menganggap mereka sebagai lalat, itu masalahnya. Kita anggap mereka masih hebat, besar, Pak. Pemimpin bumi, profesor-profesor hebat di Harvard University. Wah, hebat mereka semua, ahli ekonomi, ahli apa, persenjataan paling canggih, militer luar biasa. Kita belum menganggap mereka lalat, Pak. Makanya belum. Mereka sudah mengatakan bahwa kita pasti kalah suatu hari dengan muslimin. Itu Yahudi sudah katakan itu. Itu persis kalimatnya Heraklius. Heraklius itu waktu muslimin baru datang. Itu dia sudah temui para pastor terutama di wilayah Palestina. Itu sudah ditemui oleh Heraklius bahwa dia katakan, saya sudah bilang bahwa mereka ini akan datang. Kalau mereka datang, mereka akan menang di negeri ini. Bagaimana kalau kita nyerah saja, nanti kita tinggal bernegosiasi. Marah semua pastor. Marah akhirnya ya mau tidak mau kan. Heraklius ya sudah, kalau gitu kita lawan aja kan. Kalau Anda gak ada yang setuju. Jadi sudah dari awal panglima tertinggi mereka tahu bahwa mereka akan kalah. Jadi Khalid berangkat ke tenda panglima tertinggi itu tuh kayak begitu kanan kirinya, Pak. Masuk di tenda itu, itu dialog menghina pada Khalid ya. Tapi sebenarnya sudah mau nego. Begini aja Khalid, ya kan? Bagaimana kalau setiap satu pasukan Anda, jadi setiap satu orang dari pasukan Anda, itu saya kasih 10 dinar. 10 dinar, Pak. Plus 1 onta lengkap dengan bawaannya. Jadi kalau onta itu kan bawaannya mesti makanan apa. Orang anggap dia orang lapar. Dari awal tuh di kepala dia ini orang lapar ini. Sombong memang dia. Loh, sekarang muslimin dianggap dunia ketiga loh, Pak. Negara dunia ketiga. Dianggap Anda nggak berpendidikan, Anda orang lapar, dianggap begitu loh. Nggak ada yang baru. Makanya saya bilang sejarah itu mengulangi diri. Nggak ada yang baru. Bacalah sejarah untuk akan tahu masalahnya sampai solusinya. Subhanallah itu. Dan disinilah kemudian 10 dinar setiap orang. Itu kalau dikalikan 33.000 berapa yang harus dia keluarkan? Ditambah 1 onta, setiap orang dapat 1 onta lengkap dengan isinya. Ya, itu kalau di truk 1 truk gitu ya. Kemudian dia bilang, tahun depan, setahun lagi datang ke saya lagi, saya kasihin sama. Saking pokoknya sudah pulang aja, kita damai-damai aja kan, damai itu kan indah ya kan. Pulang aja lah, nggak usah. Dari awal sudah begitu. Jadi mereka sudah siap kalah. Khalid senyum aja kan. Khalid mengatakan bahwa bukan itu kita datang. Ya. Bukan itu urusan kita datang ke sini. Begitulah sampai kemudian si panglima tertinggi Romawi ini ngecek. Jadi mengatakan bahwa sebenarnya Khalid ini pemimpin tertinggi muslimin atau bukan, atau ada orang-orang yang lain. Kemudian panglima tertinggi mengatakan gini, Romawi ini, Bahan namanya, ini mengatakan bahwa apa Anda masih perlu berdiskusi dulu dengan mungkin pemimpin-pemimpin yang lain di muslimin, ya kan, di Arab. Lihat jawaban Khalid. Kalau di mereka itu pemimpin ambil keputusan penuh. Kalau di muslimin, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr. Musyawarah. Khalid mengatakan, susah kata Khalid. Bagaimana saya mengambil rapat dulu, padahal orang yang kayak saya ini di pasukan saya ada 2.000 orang kurang lebih. Orang makin banyak banget orang pintar-pintar di. Dari 33.000 yang kata Khalid 2.000 orang. Gimana saya mau ambil pendapat mereka? 2.000 orang. Mereka mikir juga, ini orang cerdasnya kayak begini, kan hebatnya kayak begitu, kemudian 2.000 begini, orang
Ya Khalid mah, dialog mau Khalid mah habis lah ya. Ya, Pak. Tidak ada pilihan kan buat kata Khalid. Pilihannya adalah Islam, awil jizyah, awil qasr, awil qital ya kan. Mau perang Islam, bayar jizyah atau kita perang. Ya, dan kita tahu bahwa kemudian ya kemenangan di tangan muslimin dan seterusnya. Teman-teman dirahmati Allah, saya tutup sedikit lagi, bisa 10 lewat. Saya ingin sampaikan, silakan dibaca dan sangat banyak pelajaran mahal di Yarmouk. Ada yang kedua yang ingin saya sampaikan tentang Syam. Ini ketika muslimin masuk ke setelah Yarmouk ini nanti salah satu kemenangan luar biasa, dan ini adalah pintu untuk masuk ke Afrika, adalah penaklukan Al-Quds. Disebutnya itu kota Elia. Al-Quds ini itu kan kunci kotanya dipegang oleh para pastor-pastor itu. Ada pastor tinggi mereka. Dan kita tahu bahwa salah satu orang hebatnya adalah sahabat mulia Amr bin As radhiyallahu anhu. Ini strategi juga canggih sekali, silakan dibaca di strateginya ya. Amr bin As radhiyallahu anhu dan tentu juga ada sahabat-sahabat yang banyak sekali yang lain, tapi ini nanti yang termasuk Abu Ubaidah, tapi begitu masuk ke Mesir nanti ada perang besar Amr bin As, setelah mengapa nanti Umar menetapkan Amr bin As sebagai gubernur di Mesir nanti. Al-Quds itu ada pelajaran mahal sekali, karena begitu sudah selesai dan perlawanan orang-orang Al-Quds sudah selesai, sudah tidak ada perlawanan lagi, maka pemimpin waktu itu yang ditemui adalah Amr bin As. Kemudian sang pastor ini bilang begini, bukan Anda orang yang berhak menerima kunci Al-Quds. Kata Amr, kok bisa tahu? Iya, karena di kitab suci kami tertulis orang seperti apa yang akan menerima kunci Al-Quds. Disebutkan cirinya. Kata Amr, oh kalau itu berarti Umar. Itu pemimpin kami di Madinah. Kirim surat dia langsung. Umar datang. Ternyata menurut kitab suci mereka Anda yang terima orangnya. Cirinya seperti itu persis ya. Ya kan? Jadi subhanallah, betul kalimat Rasul. Kalau ada nabi setelah aku maka Umar. Illa annahu la nabiyya ba'di. Tapi tidak ada nabi setelah aku. Umar radhiyallahu anhu berangkat, Pak. Disebutkan dalam sejarah sebenarnya dia berangkat cuma berdua dengan pembantunya, dengan stafnya. Ya kok nggak bawa satu lagi unta gitu deh. Kok bawa unta cuma satu. Itu berdua naik gantian. Ya sekian kilo Umar turun ganti stafnya, sekian kilo turun Umar ganti. Ini gitu gantian sampai Palestina. Kalau khalifah muslimin nggak ada pengawalan tuh. Ya, subhanallah. Begitu menjelang masuk gerbang tuh, sebenarnya sudah ditemui oleh para sahabat. Ada beberapa sahabat Nabi mulia di sana yang menemui Umar. Sebenarnya kebijakan pertimbangan sahabat itu juga bagus. Dia berkata pada Umar, orang-orang Palestina, Kristen sini, Ortodoks ini, itu sangat memperhatikan penampilan. Nah Umar itu kan penampilan sederhananya luar biasa, ya kan? Kita tahu sederhananya luar biasa. Lalu bajunya aja, ya ada yang iseng ngitung berapa tambelannya, itu di sejarah ada, Pak. Ya Allah, lengkap betul sejarah Islam itu. Sampai berapa tambelan, kok ya tega orang ngitung tambelannya berapa gitu. Ada di sejarah disebutkan tambelannya. Itulah Umar gitu, pemimpin tertinggi, penguasa Persia Romawi, bayangkan. Sesederhana itu pilihan hidup seorang Umar. Dan akhirnya tolonglah ganti penampilan Anda ini, kita sediakan pakaian ini, ganti pakaian Anda dan juga kendaraannya. Umar marah. Umar mengatakan, kita ini kaum yang dimuliakan Allah dengan Islam. Anda cari kemuliaan di tempat lain, Anda tidak akan menemukan, bahkan akan dihinakan, dijatuhkan Allah SWT. Bukan karena pakaian kita mulia. Marah Umar. Memberi pelajaran. Walaupun disebutkan dalam riwayat akhirnya Umar pakai. Tapi artinya bahwa ini berikan pelajaran. Jadi urusan dakwah itu bukan masalah Anda berpenampilan kayak apa, kendaraan Anda seperti apa. Bukan itu. Silakan pelajari, yang jadi pelajaran mahal sekali. Karena Umar sudah datang, masuklah pintu gerbang, disaksikan oleh banyak sekali orang Kristen Ortodoks Palestina. Ada pastornya, begitu pastornya ngelihat, itu kan saya tadi kan, jalan kaki itu kan satu jalan kaki, satu naik kuda tadi, naik kendaraannya. Sang pastor langsung tahu, yang pemimpin itu yang jalan kaki itu, bukan yang naik kendaraan. Karena begitulah tertulis di kitab suci kami. Coba, kalau bawa unta dua-duanya ditolak sama pastor.
Karena dalam kitab suci kami, yang menaklukkan Palestina adalah yang jalan kaki. Ya Allah, Syam ditaklukkan dengan kesederhanaan, bukan dengan kemewahan. Jadi kalau masih enggak, jangan bicara Syam itu. Syam ditaklukkan dengan sederhana. Satu lagi kisah kesederhanaan. Abu Ubaidah bin Jarrah, pemimpin seluruh negeri Syam. Karena Umar sudah sampai di sana, maka Umar menemui Abu Ubaidah. Saya mau ke rumah kamu, ya kan? Namanya pemimpin tertinggi, mau kunjung kepada bawahannya. Kata Abu Ubaidah, jangan, nanti kamu kecewa. Tidak, saya harus ke rumah kamu. Begitu datang, masuk rumah Abu Ubaidah. Begitu masuk Umar lihat sekelilingnya. Nangis Umar. Nangis Umar. Hanya ada perangkat masak, pedang, kemudian ada tameng, cuma peralatan kecil-kecil itu. Pemimpin tertinggi seluruh negeri Syam yang kaya itu, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Umar nangis lihat itu. Kata Umar, semua kami sudah diubah oleh dunia, hanya kau yang tidak berubah oleh dunia. Nangis Umar. Lihat, pertemuan satu khalifah, dua gubernur Syam. Bahwa Syam bisa diambil muslimin dengan kesederhanaan pemimpinnya. Ya. Baik. Terakhir. Saya mau lompat dari Khulafaur Rasyidin. Karena sebenarnya sekali lagi bahwa masuk ke negeri Syam itu Syam itu kan tadi ada empat negara ya kalau hari ini. Kalau dari Jazirah Arab dulu, dari dalam sejarah Islam, itu muslimin itu untuk membebaskan Palestina itu selalu masuk dari Suriah. Selalu dari Suriah. Ada yang dari Suriah langsung ke Palestina, kemudian baru masuk ke Afrika, Mesir dan seluruh Afrika itu zaman Umar. Tapi zaman Salahuddin Al-Ayyubi dari Suriah itu masuk ke Mesir baru membebaskan Palestina. Nah, jadi Suriah itu memang pintu utama yang menentukan di dalam sejarah Islam. Ada yang Suriah, Palestina, Mesir, ada yang Suriah, Mesir, Palestina. Yang manapun itu memang sejarah gitu. Dan ini bisa jadi ini yang betul terulang. Jadi Palestina ini merdeka nunggu Suriah. Makanya teman-teman yang jihad di Gaza itu ketika Suriah bergolak, mereka malah pergi bantu ke Suriah. Ya, ke Suriah. Baik, ini tokoh besarnya kan Salahuddin Al-Ayyubi, Nuruddin Zenki. Nuruddin Zenki itu pemimpin tertingginya saat itu di kota Halab, dan Salahuddin Al-Ayyubi itu pengagum beratnya Nuruddin Zenki. Pengagum beratnya Nuruddin Zenki. Sehingga kepemimpinan Salahuddin sebenarnya niru jiplak kepemimpinannya Nuruddin Zenki. Ya, walaupun nanti dia punya karakter sendiri, tapi ini memang begitu hasil didikannya. Ya. Dan Salahuddin Al-Ayyubi ya anak kampung kan, ya, dari Tikrit di Irak, ya kan, di Irak. Terus dia pindah, negerinya konflik, ayahnya dalam ancaman, papanya dalam ancaman, segala macam. Dia pindah masuk kota Halab di Suriah, kemudian nanti dia ikut pamannya menjadi salah satu pasukan di Mesir dan seterusnya dengan strategi yang canggih. Dan berhadapan dengan Syiah juga dulu. Di Mesir berhadapan dengan Syiah. Jadi kalau hari ini di Suriah Syiah itu nggak aneh, terus Salahuddin pun belajar itu menaklukkan Syiah dulu di Mesir, baru bisa membersihkan Palestina dari pasukan salib. Ternyata juga gitu hari ini, harus begitu dulu memang. Tapi yang saya sebenarnya menarik buat saya adalah Salahuddin Al-Ayyubi itu menutup negara Syiah di Mesir tanpa ada pergolakan. Itu hebat banget. Kok bisa ya? Biasa Salahuddin itu tutup habis. Salahuddin itu ditutup habis negara Mesir yang itu di bawah Syiah, habis tutup di tangan Salahuddin dan tidak ada pergolakan sama sekali. Nah, silakan dibaca gimana ceritanya itu ya. Inspirasi besar, menarik buat kita. Baik, jadi ternyata memang perlu orang-orang yang seperti Salahuddin Al-Ayyubi. Dan Salahuddin sekali lagi sama dengan para sahabat yang tadi. Itu ukuran negeri Syam itu adalah juga salah satu ukuran ibadah. Kita tahu bahwa Salahuddin Al-Ayyubi ketika mau mengumumkan jihad untuk jihad di Palestina, membebaskan dari pasukan salib, dia sering bolak-balik juga ke Damaskus untuk mengontrol Masjid Al-Umawi. Masjid Al-Umawi setelah subuhnya udah penuh belum?
Ya, itu ukuran jihad, Pak. Ya kan ngomong jihad, subuh nggak bangun ya. Iya. Bicara jihad. So, subuh sepi mesti. Ya kan? Bicara tentang dakwah ya kan. Di masjid gak ada salat subuh. Salahuddin mengukurnya pakai itu. Begitu belum saya umumkan jihad pun pasti kalah muslimin. Pasti kalah muslimin. Tadi kan ruhbanul lail wa fursanun nahar. Gitu. Nah, jadi tokohnya memang harus kayak begitu. Jadi memberikan penyadaran ke masyarakat sampai di tingkat. Nah, satu lagi yang menjadi ini juga cuplikan terakhir yang buat kita perlu memang ada orang-orang yang lagi-lagi menguatkan kalimat berani keluar dari mainstream itu dengan Islam ini tentunya. Itu adalah Saifuddin Qutuz. Yang tadi saya cerita di depan, Saifuddin Qutuz itu, rahimahullah, itu kan berhadapan dengan Mongol. Dan Mongol itu perlu anda mengetahui bahwa Mongol itu datang tiba-tiba menjadi sebuah kekuatan seperti dongeng di negeri dongeng. Itu asal pasukan Panglima Mongol itu ngirim surat ke pemimpin di wilayah Muslim manapun, itu langsung nyerah. Pemimpin Muslim langsung nyerah, langsung. Sehingga dia masuk ke negeri manapun dengan angkuhnya, kemudian membumi hanguskan, mengambil kekayaan dan segala macam, membunuh orang semaunya. Mereka itu melakukan itu semua tanpa perlawanan dari muslimin. Tiba-tiba dalam keadaan sulit pemimpin tidak ada. Kalau kemarin waktu enak pemimpinnya ada semua. Pas sulit tidak ada semua. Nah, Saifuddin Qutuz itu pemimpin Mesir. Dialah yang berstrategi melahirkan sebuah semangat baru di tubuh muslimin bahwa Mongol itu bukan pasukan tidak bisa dikalahkan. Dari kemarin Saifuddin Qutuz juga ada bersurat suruh nyerah dari Mongol. Bahasanya angkuh sekali. Kami ini, ya kan, orang dengan kekuatan tenaga begini begitu dan seterusnya. Benar bahwa kami kafir. Orang Mongol songong kan. Bahasa gitu. Benar bahwa kami kafir, tapi Anda juga pelaku dosa. Jadi, lihatlah. Lihat kalimatnya mirip kan hari ini. Ya kan? Benar Anda bilang Anda sekarang saya kafir, ya kan? Tapi ente kan juga sama aja ngaku muslim tapi juga sama perbuatannya. Gitu. Jadi musuh tuh tahu. Musuh tahu. Ya, walaupun sok tahu sebenarnya kan. Tapi benar. Sudah nyerah saja. Saifuddin Qutuz begitu baca surat di hadapan panglima-panglimanya di Mesir. Panglimanya tuh usul sebagian dari mereka. Udah kita nyerah saja. Pasti sama kayak yang lain. Dia ceramah Saifuddin Qutuz. Jadi Allah, kalau kalian tidak berangkat, saya berangkat sendiri. Saya hadapi pasukan Mongol ini. Kalian sudah lama memakan harta Baitul Mal, kan digaji negara. Tiba-tiba sekarang kalian benci jihad ini. Tapi nanti, kata Saifuddin Qutuz, siapa yang mau berjihad berangkat bersama saya, yang tidak mau maka pulanglah ke rumah kalian. Tapi nanti, kalau ada wanita diperkosa, anak-anak kecil ditindas dan dibunuh, orang-orang tua jadi korbannya, kalian bertanggung jawab di akhirat nanti. Itu mah, jadi perlu orang kuat kayak gitu. Ya, di muslimin harus gitu. Semua bangsa kalian nggak banyak, tapi perlu ada orang yang berani begitu. Bisa, apa yang tidak bisa dengan syariat ini? Begitu. Bukan susah Pak, ini zamannya. Itu bangsa kalah. Sudah Anda tungguin aja, Anda berarti kelompok-kelompok kalah ya. Susah Pak sistemnya, oh berarti Anda kalah. Tunggu aja, saya akan melakukannya sendiri tanpa Anda. Gitu. Kalau masih selalu berbahasa, oh ini kan keadaan kalah. Betul kan? Karena gara-gara itu dia berkumpul sekeliling ya kan? Berkumpul sekeliling. Semua pada ngikut. Tapi masalahnya perang itu perlu dana. Saifuddin Qutuz nggak punya dana. Ini dana kurang nih. Akhirnya dia nanya ke para ulamanya. Nah, ini pentingnya selalu dikawal ulama. Gak ada kebangkitan tanpa ulama yang mengawalnya. Gak ada. Harus selalu bertanya pada para ulamanya. Saifuddin Qutuz bertanya pada para ulama, bagaimana kalau saya ngambil pajak dari masyarakat untuk dana perang? Kata ulama, haram. Nah, enak. Andai negeri ini ada yang berfatwa begitu, enak sekali. Gak perlu bayar pajak antum. Betul Pak. Tanya sama beliau, apa pajak halal? Memungut pajak itu halal? Tanya beliau. Imam Az-Zahabi dalam bukunya Al-Kabair mengumpulkan 70 dosa-dosa besar, salah satunya adalah pajak. Betul? Anu baca sudah? Ada terjemahannya Pak. Baca Pak. Kata para ulama haram hukumnya sampai Anda penuhi dua hal.
Nah, gitu. Yang pertama adalah memang Anda benar-benar memerlukan ini. Tolong dianalisa. Satu. Yang kedua adalah Anda kumpulkan para panglima-panglima pembesar-pembesar negeri ini, ambil harta mereka, baru Anda boleh pungut dari rakyatnya. Nah, cakap kan? Boleh ditiru? Di mana nirunya? Di kota mana ada niru? Makanya saya pernah nulis, Pak. Saya pernah nulis, ya. Banyak kisah ini dituruti di Zengki, saya tulis di web saya tulis negeri tanpa pajak. Lu teman-teman geger dok. Coba geger aja, bukannya memikirkan gimana tuh Pak ya strateginya negeri tanpa pajak itu. Harusnya itu dipikirkan malah, wah ini enggak, itu bangsa kalah. Jadi komentar-komentar orang-orang kalah. Bisa, apa yang tidak bisa dengan syariat ini? Bisa. Demi Allah bisa. Ayo kita pikirkan, kita duduk, kita lakukan. Setelah itu ambil sebuah kota, kalau antum ambil sebuah kota, baru antum bisa bicara nanti ketika ada bukti ini Pak, ini negeri tanpa pajak. Begitu. Bukan, wah ini nggak mungkin, wah ini bagaimana pendarahan negara, ini bangsa kalah. Minggir, saya berangkat sendirian, tanpa Anda. Yang ikut saya ikut, yang tidak. Nah gitu ya. Jadi Syaikhul Kudus hadir dan betul Pak, dilumat keangkuhannya Mongol di Palestina, di Ainul Jalut, di Ain Jalut, dihabisi panglimanya, dibunuh di kota Bisan di Palestina juga, dan disitulah baru semua sadar bahwa ternyata Mongol bisa dikalahkan dengan Syaikhul Kudus rahimahullah taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.